Warga jagat maya gempar. Pernikahan yang tak biasa antara seorang wanita cantik dan seekor babi menjadi perbincangan hangat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kisah lengkap yang mengejutkan ini? Jangan lewatkan kisah penuh misteri dan keajaiban ini. Tekan tombol like dan subscribe sekarang, dan mari kita ikuti cerita ini hingga akhir. Di desa Butuh Kajung, hidup seorang wanita bernama Pukian Serit dan suaminya, Udin Butuh Kajung. Pernikahan mereka menjadi buah bibir dan momok bagi para penduduk desa. Cinta mereka bertaut tanpa memandang status sosial, namun cinta itu pula yang justru menjadi awal dari penderitaan yang panjang. Pukian Serit adalah seorang wanita dengan hati yang lembut, sementara Udin berasal dari kalangan yang dianggap rendah oleh masyarakat desa. Hari demi hari, mereka terus dihujat, dijauhi, dan bahkan dicibir oleh orang-orang yang sebelumnya menganggap diri mereka tetangga dan teman. Setiap kali melangkah keluar rumah, tatapan tajam penuh kebencian mengintai di setiap sudut. Bisikan dan gosip merajalela, seakan-akan cinta mereka adalah kutukan bagi desa. Mereka menjadi sosok terasing di tanah kelahiran mereka sendiri, di tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi mereka berdua. Ketika harapan akan diterima semakin pupus, Pukian Serit dan Udin memutuskan melakukan sesuatu yang berat, namun tak terhindarkan. Dengan air mata yang mengalir di pipi, mereka berpamitan dengan kampung halaman, memikul barang-barang sederhana mereka, meninggalkan segala kenangan dan melewati batas desa untuk terakhir kalinya. Keheningan hutan menjadi saksi bisu langkah mereka yang semakin menjauh, menembus lebatnya pepohonan, berharap menemukan kedamaian yang tidak bisa mereka dapatkan di desa. Hari-hari mereka di hutan pun tidak mudah. Hutan itu sunyi, dingin, dan jauh dari kehangatan yang pernah mereka rasakan di desa. Di tengah dinginnya malam, Pukian Serit seringkali terisak, merindukan kehidupan lamanya, merindukan hangatnya pelukan keluarga dan tawa sahabat-sahabat yang kini menjauh darinya. Udin, meskipun turut merasakan kesedihan itu, berusaha kuat menenangkan Pukian Serit dengan janji-janji penuh kasih bahwa mereka akan baik-baik saja selama mereka tetap bersama. Waktu terus berlalu, dan mereka belajar bertahan hidup di tengah keterasingan. Mereka menyalakan api untuk menghangatkan diri, menyesuaikan diri dengan ritme alam yang sepi, mencari makanan dari alam yang keras. Penderitaan menjadi teman mereka, namun begitu juga dengan cinta yang semakin dalam, teruji oleh kepahitan dan kesulitan yang tak pernah berhenti. Mereka hanya memiliki satu sama lain, dalam suka dan duka, di dalam pelukan alam yang seolah mengucilkan mereka lebih jauh dari dunia. Dalam perjalanan ini, kisah cinta Pukian Serit dan Udin menjadi sebuah pengingat, sebuah perjalanan hati yang tak bisa direnggut oleh masyarakat atau status sosial. Bukan akhir yang mereka harapkan, namun bagi mereka berdua, perjalanan ini adalah cerminan cinta yang sejati, meskipun harus mengorbankan segalanya. Tahun demi tahun berlalu dalam sunyi, sepi, dan penantian. Di hutan yang gelap dan terpencil itu, Pukian Serit dan Udin Butuh Kajung menjalani hari-hari yang berat. Meski kesepian menyelimuti, harapan Pukian Serit untuk memiliki seorang anak tetap menyala, menjadi satu-satunya cahaya yang mampu mengusir kegelapan di hatinya. Setiap malam, ia berdoa dalam keheningan, memohon kepada Tuhan untuk memberinya keturunan, seseorang yang bisa ia kasihi, yang akan memberikan arti dalam hidup mereka yang penuh penderitaan. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan harapan itu semakin memudar. Perutnya tak juga mengandung, doanya tak terjawab. Pukian Serit mulai merasa kehilangan arah, seolah hidupnya hanya sekadar menunggu sesuatu yang tak akan pernah tiba. Suaminya Udin pun turut merasakan kekecewaan itu, walau ia selalu menyembunyikan kesedihannya di balik senyum dan pelukan yang hangat. Ia terus berusaha menghibur Pukian Serit, menyemangati dengan kata-kata penuh kasih bahwa kebahagiaan mereka tak harus diukur dengan kehadiran seorang anak. Namun dalam hatinya, Udin tahu betapa dalam luka yang dirasakan istrinya. Ia sendiri pun, saat sendirian, kadang merenungi nasib mereka, bertanya-tanya apakah penderitaan ini adalah ujian yang tak berujung. Kemudian, di suatu malam yang dingin, takdir menyentuh kehidupan mereka dengan cara yang tak terduga. Udin jatuh sakit, tubuhnya yang biasanya kuat dan tangguh mendadak melemah. Pukian Serit merawatnya dengan sepenuh hati, menyuapinya, mendampinginya sepanjang malam tanpa pernah lelah. Tapi semakin hari kesehatan Udin semakin memburuk. Tubuhnya yang lemah tak mampu melawan penyakit yang perlahan-lahan menggerogotinya. Hingga pada suatu subuh yang sunyi, dalam pelukan Pukian Serit, Udin menghembuskan napas terakhirnya. Dunia Pukian Serit runtuh.
Cinta sejatinya, satu-satunya teman yang tersisa, kini telah tiada. Ia menangis tak henti-hentinya, menjerit dalam kepedihan yang seolah tak terhingga. Hutan itu menjadi saksi duka yang tak terucapkan, di mana seorang istri meratap kehilangan suami yang telah menjadi bagian hidupnya, yang telah menemani dan berbagi suka duka. Hari-hari setelah kepergian Udin terasa seperti neraka bagi Pukian Sirit. Ia merasa kehilangan arah, tak lagi memiliki tujuan, dan seolah hidup hanya sebagai bayangan dari masa lalu yang telah hilang. Malam-malamnya semakin sepi, ditemani angin yang dingin dan bayang-bayang kenangan bersama Udin. Pukian Sirit menghabiskan waktu di gubuk reyot yang mereka bangun bersama. Setiap sudut gubuk itu mengingatkannya pada suaminya, pada tawa mereka, pada doa-doa yang pernah mereka panjatkan bersama. Namun kini, gubuk itu terasa hampa dan suram, seakan bayangan kematian Udin masih menyelimuti tempat itu. Lalu, di suatu malam yang sunyi, ketika Pukian Sirit duduk termenung dalam keputusasaan, terdengar suara langkah pelan di luar gubuk. Ia mendengar sesuatu mendekat, dan ketika ia menoleh, dilihatnya seekor babi besar berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan yang hangat dan tenang. Pukian Sirit terpana. Babi itu tidak tampak seperti binatang liar, melainkan sangat jinak, seolah membawa ketenangan di balik wujudnya yang besar dan kokoh. Hari demi hari, babi besar itu mulai menemani Pukian Sirit. Kemanapun ia pergi, babi itu mengikutinya dengan setia, seakan memahami kesedihannya dan mengisi kehampaan yang ia rasakan. Malam-malam yang dulunya sunyi, kini terasa sedikit lebih hidup, dengan kehadiran babi itu yang selalu setia berada di sampingnya. Pukian Sirit mulai berbicara padanya, menceritakan kenangan-kenangan tentang Udin, mengungkapkan semua isi hatinya yang terluka. Babi itu mendengarkan dengan tatapan yang seolah mengerti tanpa pernah pergi atau meninggalkannya sendirian. Pukian Sirit merasa ada yang aneh, tapi juga menenangkan tentang kehadiran babi tersebut. Babi itu bukan sekadar teman biasa. Ia membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ketika malam tiba dan keheningan menyelimuti, Pukian Sirit sering merasakan kehangatan yang aneh dari babi itu. Seolah-olah suaminya sendiri hadir kembali dalam bentuk lain, menjaga dan melindunginya. Babi itu seakan menjadi perwujudan dari cinta yang tak pernah padam, cinta yang tetap setia meski raga telah tiada. Seiring berjalannya waktu, babi itu menjadi satu-satunya teman sejati bagi Pukian Sirit. Ia tak lagi merasa kesepian, tak lagi dihantui oleh kesedihan yang mencekam. Meskipun Udin telah tiada, Pukian Sirit menemukan secercah harapan dalam kehadiran babi besar yang setia ini. Setiap hari ia merasa lebih kuat, lebih mampu untuk menerima kenyataan meskipun hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Hidup Pukian Sirit berubah dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Meski kesedihannya tak sepenuhnya sirna, ia kini memiliki alasan untuk melanjutkan hidup. Babi itu, dalam wujudnya yang sederhana, menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak akan pernah mati. Bahwa meski kita kehilangan orang yang kita cintai, kenangan dan cinta itu akan tetap hidup dalam bentuk-bentuk yang tak terduga. Hari-hari berlalu, dan Pukian Sirit mulai merasakan kehangatan dalam kesendiriannya, seolah-olah cinta lama yang hilang mulai kembali hidup dalam bentuk yang tak terduga. Kehadiran babi besar yang setia menemani hari-harinya menciptakan kedekatan yang semakin mendalam. Pada awalnya, babi itu hanya menjadi teman, pelipur lara dalam sepinya malam-malam Pukian Sirit yang penuh kenangan. Namun lambat laun, kedekatan itu berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hatinya, yang dulu hancur karena kehilangan Udin, kini kembali hangat dengan kehadiran makhluk jinak itu. Sampai pada suatu malam yang sunyi, Pukian Sirit mulai merasakan bisikan lembut dalam hatinya, sebuah perasaan yang tak pernah ia duga akan tumbuh. Ia mulai memandang babi besar itu dengan penuh kasih. Perasaan yang mirip dengan yang dulu ia rasakan kepada almarhum suaminya. Pikirannya bergejolak, tetapi hatinya terasa mantap. Dalam kesunyian malam itu, Pukian Sirit mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menerima babi itu sebagai pasangan hidupnya, menggantikan Udin yang telah pergi selamanya. Hari-hari mereka pun berubah. Pukian Sirit merawat babi itu dengan penuh kasih, bahkan berbagi kehangatan dan kebahagiaan layaknya seorang istri yang mencintai suaminya. Seolah alam semesta mendengar keputusannya, tak lama setelah menjalin kasih dengan babi tersebut, sebuah keajaiban terjadi. Pukian Sirit mulai merasakan tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Ia hamil. Perasaan bahagia yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya, rasa yang selama bertahun-tahun ia harapkan.
Bukan hanya sebuah kebetulan, ia menganggap ini sebagai karunia, jawaban atas doa-doanya selama ini. Senyum bahagia terpancar di wajahnya dan air mata haru mengalir di pipinya. Di masa kehamilannya, Pukian Serit pun mulai mengalami berbagai keinginan aneh yang khas pada wanita hamil. Suatu malam, ia terbangun dengan perasaan ngidam yang tak tertahankan. Ia sangat ingin makan ikan segar dari sungai, sebuah keinginan yang mungkin mustahil ia wujudkan dalam keadaan terasing jauh di tengah hutan. Namun, babi besar itu seolah memahami keinginan Pukian Serit. Dengan kegesitan yang tak biasa, ia berjalan menuju sungai dan mulai menyelam di perairan dingin, berusaha keras mencari ikan untuk memenuhi keinginan istrinya. Pukian Serit menunggu dengan penuh harap di gubuk mereka, dan tak lama kemudian, babi besar itu kembali dengan mulutnya yang membawa ikan segar dari sungai. Melihat itu, hati Pukian Serit tersentuh begitu dalam, matanya berkaca-kaca. Ia tak hanya melihat seekor babi yang setia, tetapi sesosok makhluk yang dengan tulus mencintainya, yang rela melakukan apapun untuk membuatnya bahagia. Sambil memeluk babi itu, ia berterima kasih dengan tulus. Baginya, babi itu lebih dari sekadar pasangan. Ia adalah jawaban dari Tuhan atas kesepiannya, teman sejati yang rela berkorban dan mengerti dirinya lebih dari siapapun. Hari-hari kehamilan Pukian Serit dipenuhi oleh momen-momen kebahagiaan kecil yang ia alami bersama babi besar itu. Kehidupan Pukian Serit dan janin yang dikandungnya menjadi sebuah perjalanan yang penuh keajaiban dan misteri. Dalam keheningan hutan yang lebat, mereka berdua menjalin ikatan yang tak terpisahkan, merasakan kasih sayang yang tulus antara seorang ibu dan calon anaknya, serta cinta yang tak terduga antara Pukian Serit dan babi besar yang setia menemani. Setiap hari berlalu dengan penuh harapan dan kebahagiaan, namun di balik itu tersimpan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan? Apa nasib anak yang akan lahir dari cinta yang terjalin dengan cara yang tidak biasa ini? Sebagai penonton, Anda diajak untuk merenung sejenak. Akankah Pukian Serit menemukan kebahagiaan sejati dan membangun kehidupan baru yang penuh warna? Apakah cinta yang tulus ini akan bertahan dalam ujian waktu dan keadaan? Apa rahasia yang tersimpan dalam janin yang dikandungnya? Semua pertanyaan ini menggantung di udara, meninggalkan rasa ingin tahu yang mendalam. Pastikan Anda telah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya, di mana kita akan mengungkap lebih jauh kisah kehidupan Pukian Serit, janinnya yang misterius, dan petualangan baru yang menanti mereka. Jangan lewatkan momen-momen menegangkan dan keajaiban yang akan datang. Sampai jumpa di episode berikutnya.